Paskah. Sebelum itu kita mau doa dulu ya. Kita doa, posisi doa yang baik, pejamkan mata, tangan dilipat di depan dada. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Karena Engkau telah memberkati istirahat malam kami. Sebentar lagi kami akan memulai via online kami. Berkatilah kami agar apa yang diajarkan oleh kakak bisa berguna bagi kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut lagu yang pertama ya adik-adik. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk.
Yuk, Yesus angkat melasku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat gengsiku. Yesus angkat gengsiku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, Yesus angkat gengsiku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk. Kita lanjut ke firman. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, tadi bagaimana pujiannya? Seru kan? Nah, sekarang kita melanjutkannya dengan membaca kitab suci. Ayo kita buka bersama kitab sucinya. Buka Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Buka dulu ya adik-adik. Kakak tunggui. Ayo, sudah semua kan? Mari kita baca ya bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Mariana. Bye-bye adik-adik. Hai adik-adik, jumpa lagi di Via Online hari ini. Hari ini hari yang so spesial. Hari apa ini? Apa? Easter! Iya, benar sekali. Easter atau hari Paskah. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu. Hari Paskah itu hari apa sih? Minggu! Betul sih, betul. Hari Minggu Paskah itu perayaan apa? Bahasa Indonesia. Betul sekali. Ini hari Paskah
maka kita merayakan kebangkitan Kristus. Oke? Nah, tadi baru saja adik-adik membaca kitab suci dengan Kak Billy. Masih ingat nggak isinya tadi tentang apa? Domba yang muncul sekarang. Bahasa Indonesia. Maria Magdalena. Maria Magdalena kenapa? Maria Magdalena, oke. Maria Magdalenanya kenapa? Ke kubur? Kuburnya siapa? Tuhan Yesus. Oh iya, jadi tadi ceritanya Maria Magdalena pergi ke kuburnya Tuhan Yesus. Kemudian apa yang dia temukan di situ? Masih ingat nggak adik-adik? Perlu bantuan lagi. Ayo, apa yang ditemukan oleh Maria Magdalena? Gelap, kosong. Kubur kosong. Wah, kubur kosong. Jadi bagaimana dong? Tuhan hilang dong. Gitu ya? Panik. Oh, panik. Oke, bentar ya. Kakak haus. Kebanyakan ngomong tadi. Lega sudah minum. Iya, ini akibat minum susu orto. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Kakak lupa. Oh iya, panik ya. Jadi Maria Magdalena setelah menemukan kubur kosong Yesus, dia panik. Lalu setelah panik, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Oh, lari kemana? Ke murid-murid. Untuk Kasih tahu dong. Oke, jadi Maria Magdalena lari untuk menemui murid-murid Yesus dan memberitahu bahwa kubur Yesus itu kosong, hilang Yesusnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh murid-murid tersebut? Ikutan lari Menuju kubur Yesus. Oh, setelah itu ketika mereka berlari ke kubur Yesus, kemudian apa yang mereka lakukan? Lihat kosong. Loh, kok kosong gitu ya? Setelah itu bagaimana mereka? Menangis? Bersedih? Atau gimana? Mereka kayaknya paham. Betul nggak, Kak? Paham apa? Paham kalau Tuhan Yesusnya itu apa? yang hari ini dirayain itu loh, Kak. Oh, jadi mereka percaya bahwa mereka melihat dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, ini hal pertama yang harus kita pelajari hari ini, bahwa kita harus percaya. Itu yang pertama ya, percaya akan kebangkitan Kristus. Nah, setelah percaya kita harus bangkit juga bersama Kristus. Bangkit bersama Kristus itu yang seperti apa maksudnya? Bangkit bersama Kristus itu adalah kita harus meninggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Jadi misalnya, kita itu malas ke gereja, kita malas berdoa, malas membaca kitab suci. Nah, itu harus kita buang. Buang semua ya, buang jauh-jauh. Kita bangkit dengan menjadi lebih rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin mengikuti via online, dan yang pasti rajin mengikuti misa ekaristi. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Ayo, bebek, ayam, monyet dan semuanya muncul semua, nggak apa-apa dah. Pertanyaan yang kedua, tadi setelah Maria Magdalena memberitahu para murid, kemudian para murid kan datang melihat dan percaya. Setelah itu kira-kira apa yang mereka lakukan? Diskusi dulu, boleh diskusi dulu. Jangan lama-lama ya. Tadi setelah para murid menemukan bahwa Yesus itu hilang dari kubur, mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, setelah itu kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Mewartakan apa? Yesus bangkit. Kalau enggak kan kita nggak tahu kalau Yesus bangkit.
kepada siapa? Semua. Semua orang. Oke. Jadi para murid itu keluar dari kubur kosong itu dan mereka mulai mewartakan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini hal kedua yang perlu kita pelajari, bahwa kita itu harus menjadi saksi Kristus. Jadi kita harus mewartakan tentang melalui perbuatan-perbuatan baik, perkataan-perkataan baik dan benar, mewartakan bahwa Yesus ini loh yang perlu kita percaya, kayak gitu ya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan bisa melakukan bisa berkata-kata dengan benar dan tepat, benar dan baik, itu gimana ya? Dekat sama Tuhan. Caranya? Baca kitab suci. Oh iya, oke, good. Jadi kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Caranya sama tadi seperti kata si monyet, membaca kitab suci. Apalagi Nyet? Tanya tempat dulu boleh. Boleh. Tanya siapa? Oke, ganti si ayam. Apa ayam? Nama Lihat sekali dia ya? online, lihat dia online. Oh iya, lihat via online. Jadi kita harus rajin lihat via online, mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak-kakak seperti hari ini ya. Kemudian yang pasti juga yang paling penting itu rajin berdoa dan mengikuti misa Ekaristi supaya kita tahu apa saja sih yang ingin Tuhan sampaikan ke kita. Tuhan ingin kita itu melakukan apa? Di kitab suci itu banyak sekali perbuatan-perbuatan baik dan benar yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kalau adik-adik sering membaca, maka adik-adik akan tahu perbuatan yang baik dan benar itu seperti apa, perkataan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalau sudah bisa melakukan itu semua, maka adik-adik sudah menjadi saksi Kristus. Oke, kakak ulangin lagi. Jadi hari ini kita punya dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus percaya dan bangkit bersama Kristus. Jadi kita harus meninggalkan hal-hal buruk, buang jauh-jauh hal-hal buruk kita, dan kita mulai melakukan hal-hal yang baik seperti semakin rajin berdoa, semakin rajin belajar, terutama di masa pandemi ini ya. Jadi harus tetap rajin mengikuti Zoom online di sekolah dan juga via online tentunya. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan perkataan-perkataan yang benar juga. Dan yang kedua adalah kita harus menjadi saksi Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar serta melakukan perkataan-perkataan yang baik dan benar ya. Jadi itu ya dua hal yang perlu kita pelajari hari ini. Oke, sampai di sini dulu firman kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di Biak Online minggu depan. Oke? Happy Easter! Selamat Paskah! Bahan-bahannya adalah spidol, gunting, kertas buffalo, kertas HPS, lem stick, pulpen, dan satu lembar kertas putih. Caranya adalah pertama kita mau menggambar telur.
Lalu kita gunting satu persatu. Nah, adik-adik, biak online hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir biak online hari ini. Sekarang kami mau beraktivitas seperti biasa. Berkatilah kami Tuhan Yesus, berkati orang tua kami dan keluarga kami. Terima kasih, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, dadah.